Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi akulturasi dari kebudayaan Islam yang ada di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan. Nama saya Syekhia Malaysia. Nama saya Yudi Rahmadina. Saya Saskia Andini. Oke, kita langsung saja. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia tidak hanya berpengaruh pada kehidupan politik, tetapi juga mempengaruhi perkembangan kebudayaan. Kebudayaan Islam tidak diterima begitu saja oleh masyarakat Indonesia loh. Perkembangan kebudayaan Islam berakulturasi dengan budaya lokal di Indonesia, sehingga keduanya tidak saling berbenturan. Pengertian dari akulturasi sendiri adalah terjadinya percampuran budaya tanpa harus menghilangkan budaya aslinya. Wujud akulturasi kebudayaan Islam di Indonesia diantaranya akan kita bahas. Nah teman-teman, yang pertama yaitu ada seni bangunan. Di seni bangunan ada apa aja sih? Yuk kita bahas. Di seni bangunan yang pertama yaitu ada masjid dan menara. Seni bangunan yang menonjol di Islam adalah masjid, dengan fungsi utama sebagai tempat beribadah bagi orang Islam. Dengan ciri-ciri yaitu, yang pertama, atapnya berupa atap tumpang. Yang dimaksud adalah atapnya bersusun, semakin ke atas semakin kecil, dan tingkat paling atas berbentuk limas. Kemudian yang kedua, tidak ada menara yang berfungsi sebagai tempat mengumandangkan azan untuk menandai waktu sholat. Dilakukan dengan memukul beduk satu kentungan. Kemudian yang terakhir, masjid umumnya didirikan di ibu kota atau dekat istana kerajaan. Ada juga masjid-masjid yang dipandang keramat dibangun di atas bukit atau dekat makam. Selanjutnya ada makam-makam. Yuk kita bahas teman-teman. Makam-makam zaman Islam biasanya berlokasi dekat Masjid Agung, bekas kota pusat kesultanan. Contohnya adalah makam Sultan-Sultan Demak di samping Masjid Agung Demak, kemudian makam Raja-Raja Mataram Islam, Kota Gede, Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti yang bisa kalian lihat di dalam foto. Selanjutnya, seni ukir. Pada masa perkembangan Islam di zaman Mad, berkembangan ajaran bahwa seni ukir, patung, dan melukis makhluk hidup, apalagi manusia, secara nyata tidak diperbolehkan. Hal ini menyebabkan seni patung di Indonesia pada zaman Madya kurang berkembang. Walaupun seni patung untuk menggambarkan makhluk hidup secara nyata tidak diperbolehkan, akan tetapi seni pahat atau seni ukir terus berkembang. Para seniman tidak ragu-ragu mengembangkan seni hias dan seni ukir dengan motif daun-daun dan bunga-bungaan seperti yang telah dikembangkan sebelumnya. Kemudian juga ditambah seni hias dengan huruf Arab, kaligrafi. Banyak sekali bangunan-bangunan Islam yang dihiasi dengan berbagai motif ukiran-ukiran, misalnya ukiran pada pintu atau tiang pada bangunan keraton atau masjid, gapura atau pintu atau gerbang. Aksara dan seni sastra. Tersebar Islam di Indonesia membawa pengaruh dalam bidang aksara dan tulisan. Abjad atau huruf-huruf Arab sebagai abjad yang digunakan untuk menulis bahasa Arab mulai digunakan di Indonesia. Terjadilah akulturasi antara sastra Islam dengan sastra yang berkembang di zaman pra-Islam. Jenis-jenis sastra. Yang pertama ada hikayat. Hikayat adalah karya sastra yang berisi cerita, sejarah, ataupun dongeng. Dalam hikayat, banyak ditulis berbagai peristiwa yang menarik. Hikayat ditulis dalam bentuk ganjaran, karangan bebas, atau prosa. Hikayat yang terkenal terdapat hikayat Iskandar Zulkarnain dan hikayat Raja-Raja Pasai. Kedua ada babat. Babat mirip dengan hikayat. Tulisan babat seperti tulisan sejarah, tetapi isinya tidak terlalu berdasarkan fakta. Di tanah Melayu terkenal dengan nama Stumbu atau Salasila. Contohnya ada babat Tanah Jawi dan babat Cirebon. 3 ada syair. Syair berasal dari kata Arab untuk menamakan karya sastra berupa sajak-sajak yang terdiri atas 4 baris setiap baitnya. Contohnya syair sangat tua adalah syair yang tertulis pada batu nisan makam Putri Pasa yaitu Minye 7. Yang keempat adalah suluk. Suluk merupakan karya sastra yang berupa kitab-kitab dan isinya menjelaskan soal-soal tasawufnya. Contoh suluk yaitu suluk Sukarsa, suluk Kujil, dan suluk Malang Sumirang. Selanjutnya adalah kesenian. Di Indonesia, Islam menghasilkan kesenian bernafas Islam yang bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam. Kesenian tersebut misalnya sebagai berikut. Yang pertama, ada permainan debus. Permainan debus merupakan tarian dari Banten dan Minangkabau, di mana penari menunjukkan benda tajam ke tubuh mereka tanpa luka, diiringi pembacaan ayat Al-Quran dan salawat Nabi. Yang kedua, ada saudati. Saudati adalah sebuah bentuk tarian dari Aceh. Saudati berasal dari kata syaidati yang artinya permainan orang-orang besar.
Saudati sering disebut juga dengan saman, yang artinya 8. Tarian ini aslinya dimainkan oleh 8 orang penari. Para pemain menyanyikan lagu yang isinya adalah salawat Nabi. Yang terakhir dari kesenian ada wayang. Wayang termasuk wayang kulit. Pertunjukan wayang sudah berkembang sejak zaman Hindu. Pada zaman Islam terus dikembangkan. Kemudian berdasarkan cerita Amir Hamzah dikembangkan pertunjukan wayang golek. Ieu awak abdi begang lain ku sering begadang. Di bagian terakhir ada kalender. Menjelang tahun ketiga pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, beliau berusaha membenahi kalender Islam. Perhitungan tahun yang dipakai atas dasar peredaran bulan adalah Qamariyah. Umar menetapkan tahun 1 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 September 622 Masehi. Sehingga sekarang kita mengenalnya tahun Hijriah. Sistem kalender berpengaruh di Nusantara. Bukti perkembangan kalender yang diciptakan oleh Sultan Agung, ia melakukan perubahan pada nama-nama bulan dan tahun Saka. Misalnya bulan Muharram diganti dengan Suro dan Ramadan diganti dengan Pasa. Kalender tersebut dimulai tanggal 1 Muharram tahun 1043 Hijriah. Kalender Sultan Agung dimulai tepat dengan tanggal 1 Suro tahun 1555. Oke guys, jadi gitu aja pemaparan materi yang bisa kita jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.